Selamat datang di channel Kampung Wibu. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 161 sampai 162. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan Hunter Xun yang terkena tusukan cakar Beast Monarch. Dan seperti apa kelanjutannya? Langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Setelah terkena luka tusukan dari cakar Beast Monarch, dagger yang dipegang Hunter Xun pun terjatuh. Tidak sampai di situ, Frost Monarch memegang dagger yang sudah membuku dan menusuk tepat jantung Hunter Xun Jinwo. Ia berkata, "Apa kau tidak bisa memulihkan diri seperti tadi? Kurasa memang tidak bisa. Tidak peduli sekuat apa, kau bukan Monarch yang sempurna. Kau akan mati di sini, manusia. Kurasa kau tak akan bisa melihatnya saat-saat ketika pasukan kami datang ke dunia. Ketika mereka datang, dunia ini akan dipenuhi tumpukan mayat manusia. Darah mereka akan menjadi sungai. Namun, negara tempat kelahiranmu ini akan bernasib berbeda. Mereka semua akan membeku selamanya di dalam esku. Menjalani waktu dalam es selamanya, tidak hidup ataupun mati." Wo Jinchul sangat kaget melihat Hunter Xun telah terbunuh. Bahkan Jin Ah dan ibunya menangis histeris. Kehidupan Hunter Xun mulai memudar. Kemudian notifikasi dari sistem muncul. Stamina player telah mencapai 0. Player telah mati. Player memiliki black hole. Persyaratan pasif skill telah dipenuhi. Pasif skill aktif. Dan tiba-tiba di alam bawah sadar Xun Jinwo, ia terlilit dalam cahaya putih yang terang benderang. Saat sadar, Hunter Xun memegang dadanya, mengingat bahwa sebelumnya ia terkena tusukan dari cakar Beast Monarch. Namun luka itu sekarang sudah sembuh dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bertanya-tanya, apakah ini sebuah mimpi? Saat kemudian, ia memperhatikan keadaan sekitar dan tersadar bahwa Hunter Xun sudah berada di rumah sakit. Lalu masuklah ketua Wo Jinchul. Melihat itu Hunter Xun bertanya, "Ketua, bagaimana dengan monster-monster yang tadi? Bagaimana bisa aku masih hidup?" Wo Jinchul yang mendengar itu pun sangat kaget dan ia berkata, "Ada 3 hal yang harus kukatakan padamu. Yang pertama, aku ini bukan ketua asosiasi Hunter, melainkan ketua departemen pengawasan. Kedua, ada yang ingin kutanyakan soal patung bergerak padamu, Hunter Xun Jinwo. Dan yang ketiga, bagaimana kau bisa mengenalku?" Mendengar itu, Hunter Xun sangat kaget. Ia merasa bahwa ada yang tidak masuk akal. Kemudian ia pun melihat statusnya menjadi player. Terlihat di sana, status dan levelnya masih sama seperti sebelumnya. Setelah berbincang-bincang dengan Wo Jinchul, ia pun memakai pakaian dan hendak keluar dari rumah sakit. Namun tiba-tiba datanglah Jin Ah dan bertanya kepadanya. Jin Ah menanyakan keadaan Hunter Xun, namun ia sangat kaget karena melihat penampilan Hunter Xun. Hunter Xun terlihat lebih tinggi daripada dirinya. Hunter Xun mengatakan kalau ia sangat sibuk dan hendak pergi ke markas asosiasi Hunter berada. Sebelum pergi ia mengatakan kepada Jin Ah bahwa cepatlah pergi ke sekolah. Ia juga mengingatkan Song Yi yang ada di sana untuk tidak menjadi hunter gara-gara ia malas ke sekolah. Hunter Xun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kenapa bisa begini? Kenapa ia bisa kembali ke masa lalu seperti apa yang pernah dia rasakan dulu? Semua kejadian yang pernah ia alami sebelumnya kini terulang kembali. Hunter Xun juga kembali melakukan pengecekan ulang tentang status dirinya.
Setelah itu ia pun hendak pergi ke tempat di mana ketua Gogunhei berada. Saat hendak ke sana, Hunter Sung menaiki sebuah lift. Di sana ia bertemu dengan Hunter Kang Tae-sik. Ia teringat bahwa Hunter Kang Tae-sik menerima misi untuk membunuh para tahanan yang membuat pelecehan. Hunter Sung berkata, "Aku tahu kau sedang menerima misi dari seorang untuk menghabisi pelaku kriminal yang melakukan pelecehan kepada putrinya. Aku tidak peduli dengan masalah kriminal mereka, tetapi kalau sampai kau membunuh hunter yang lain, maka aku akan mencabut nyawamu." Mendengar hal itu, Kang Tae-sik berencana untuk mengambil senjatanya, namun senjata tersebut sudah berada di tangan Hunter Sung. Ia bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Namun tanpa memberikan jawaban, Hunter Sung langsung pergi meninggalkan Kang Tae-sik. Setelah itu, Hunter Sung pun pergi menuju ke tempat ketua Gogunhei berada. Setelah sampai di sana, ia pun disambut hangat oleh ketua Gogunhei. Mereka pun saling berbincang-bincang. Kemudian notifikasi dari sistem muncul. Tetapi Hunter Sung tidak memperdulikannya. Semua kejadian yang pernah ia alami terulang untuk sekali lagi. Mulai dari ia membunuh Hwang Dong-suk dan juga ia membunuh Kang Tae-sik, memasuki Red Dungeon, dan sampai pada akhirnya ia pun mengikuti Red di Pulau Jeju dan kembali mendapatkan Beru sebagai prajurit bayangannya. Notifikasi kembali muncul berulang kali. Hunter Sung tetap tidak memperdulikannya sampai pada akhirnya ia pun merasa kesal dan berkata, Cukup sampai di sini. Aku tahu semua ini palsu. Mau sampai kapan kau melihatku dari atas sana? Sekarang tunjukkanlah dirimu." Dan tiba-tiba di tempat di mana ia berdiri berubah menjadi gelap gulita. Banyak sekali notifikasi yang ditunjukkan oleh sistem kepada Hunter Sung Jinwoo. Sampai pada akhirnya Hunter Sung melihat munculnya Shadow Monarch dari kegelapan. Ia bertanya, siapa orang tersebut? Namun bukannya menjawab, ia malah berkata, "Kalau kau memang menginginkannya, kau bisa tinggal di sini untuk selamanya. Seperti halnya mimpi yang indah. Kau tidak akan pernah terbangun dari mimpi ini." Mendengar hal itu, Hunter Sung bertanya, "Maksudmu aku akan terjebak di dalam duniamu ini untuk selamanya?" Namun Shadow Monarch menjawab, "Ini bukan duniaku, tapi dirimulah yang membuat dunia ini ada. Kau terlalu ingin memperbaiki semua kesalahanmu. Dan karena itu kekuatanku mewujudkan dunia ini. Tempat ini adalah domainku. Tempat peristirahatan yang abadi. Aku sudah mengawasimu lebih lama dari apa yang kau bayangkan. Kau itu orang yang paling dekat dengan kematian. Dan lebih melawan itu dibanding dengan siapapun. Aku catatan dari usahamu dan saksi dari perlawananmu dan juga hadiah dari penderitaanmu." Shadow Monarch berbicara sambil mengubah dirinya dengan orang-orang yang pernah ditemui oleh Hunter Sung Jinwoo. "Aku adalah kematian, peristirahatan, dan rasa takut. Aku adalah dirimu. Di dalam domain ini, kau bisa mewujudkan apapun yang kau pikirkan. Kau dapat mengubah pelayanku menjadi milikmu dan menyerap kekuatan dari mereka. Meskipun ini hanya domain individu, tapi ini bisa menciptakan, menghancurkan, dan bahkan mengubah dunia. Aku sudah lama menantikan momen untuk bertemu denganmu. Akulah sang Shadow Monarch, King of the Dead, yang menguasai kekuatan kematian, sang penguasa kegelapan yang paling dalam." Hunter Sung bertanya, "Kenapa harus aku?" Menanggapi hal itu, Shadow Monarch pun berkata, "Akan kutunjukkan awal permulaan kami dan awal permulaanmu." Di tempat pertarungan terjadi, para hunter sudah mulai panik karena hawa keberadaan Hunter Sung Jinwoo sudah mulai menghilang. Hal itu membuat mereka semua yang ada di sana sangatlah panik. Hunter Lim Tae-gyu yang bersiap-siap ingin melancarkan serangan panahnya, tiba-tiba ia merasakan hawa yang sangat menakutkan karena dipandang langsung oleh Frost Monarch. Namun tiba-tiba Frost Monarch dan Beast Monarch merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka menyadari bahwa
Shadow Monarch sebenarnya akan muncul di dunia dan mereka berencana untuk menghentikannya dengan cara apapun. Mereka berdua pun bergegas menuju ke tempat Hunter Sung Jinwoo berada. Namun bukannya sampai di sana, Beast Monarch malah terkena tendangan tepat di wajahnya. Hal itu membuatnya terpental dan mengenai Frost Monarch, membuat mereka berdua terbang jauh dan mengenai sebuah bangunan. Orang yang melakukan hal tersebut adalah Sung Ihwan, ayah Sung Jinwoo. Ia berkata, mulai sekarang tidak ada yang boleh menyentuhnya. Scene berpindah ke alam sadar Sung Jinwoo. Shadow Monarch menjelaskan, pada saat dahulu, zaman belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Absolut membagi cahaya menjadi ruler dan kegelapan menjadi 8 monark. Sedari awal diciptakan, para monark berencana untuk menghancurkan dunia. Sedangkan ruler berusaha melindungi dunia. Keduanya bertempur tanpa henti. Fragments of Brilliant Light yang sudah kelelahan setelah pertempuran panjang memohon kepada Absolut. Ia meminta agar Absolut mau meminjamkan kekuatannya agar mereka bisa mengalahkan para monark. Namun Absolut tidak menjawabnya sama sekali. Pada saat itu, Fragments of Brilliant Light menyadari sesuatu. Bagi Absolut, pertempuran antara mereka melawan monark tidak lebih dari sekedar hiburan semata. Karena itu, Absolut tidak mau membantu dalam pertempuran. Selama Absolut masih ada, pertempuran tidak akan pernah berakhir. Mereka semua bergerak untuk menghentikan pertempuran yang sia-sia ini dengan cara melakukan pemberontakan. Kemudian Shadow Monarch menunjuk ke arah salah satu ruler dan berkata, "Itu adalah aku. Dulunya aku adalah bagian dari mereka. Aku adalah orang yang berdiri melawan pemberontakan para ruler. Tapi pasukanku tidaklah banyak. Semuanya tumbang di hadapan gabungan para ruler. Aku pikir ini adalah akhir dari semuanya. Namun, aku terbangun dalam kegelapan. Aku menyadari kalau Absolut menyimpan kekuatan rahasia dalam tubuhku. Kekuatan kegelapan yang tanpa batas. Arise. Aku menghidupkan semua pasukanku yang telah mati dengan kekuatan baruku. Dan aku membawa pasukan baru ini ke dalam medan tempur. Namun, segalanya telah berakhir setelah aku kembali. Absolut sudah terbunuh. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.